Setelah kita mengetahui 10 kriteria orang yang bertakwa atau 10 tanda yang bisa kita kenali pada perbuatan kita, pada diri kita, kita akan bisa menilai apakah diri kita sudah bertakwa atau tidak. Tapi jangan sekali-kali kita menilai orang lain, karena takwa ini bukan tanggung jawab orang lain. Ketakwaan orang lain bukan tanggung jawab kita, tapi ketakwaan diri kita menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada, pagi ini saya hadir kembali ke hadapan teman-teman semuanya untuk melanjutkan kajian tentang evaluasi dari Ramadan kita yang sudah kita lalui, dan hari ini sudah ke hari ke-29 atau hari yang terakhir, kecuali kalau ada keputusan yang lain dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan tidak ada keputusan lain, artinya mudah-mudahan hari ini tetap adalah hari yang terakhir dan besok sudah Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kemarin sampai pada tanda yang kelima, kriteria takwa yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang mukmin yang menjalankan Ramadan, yang tujuan dari Ramadan itu ujung-ujungnya adalah takwa. Yang kelima sudah kita bahas, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pada konten ini saya ingin meneruskan yang keenam, yaitu adalah seseorang yang bertakwa itu tidak jahat kepada orang lain. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal kebajikan atau amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, berbuat kerusakan di muka bumi. Yufsiduna fil ard kal mufsidina fil ard atau yufsiduna fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami menganggap orang-orang yang bertakwa kal muttaqin naj'alul muttaqin, apakah pantas kami menganggap orang-orang yang bertakwa itu seperti kal fujjar, seperti orang-orang yang berbuat jahat. Kaum muslimin, Allah sendiri sudah menegaskan di dalam ayat ini, Shad yang ke-28, bahwa seorang yang mukmin dan beramal saleh itu tidak pantas untuk dipersamakan dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu sudah disitir atau diatur atau disinggung oleh Al-Quran di banyak surat. Membuat kerusakan di muka bumi misalnya dengan qati'ul thariq atau kita biasa menyebutnya begal ya, atau perampok di jalanan itu merusak tatanan kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Juga terkait dengan lingkungan ya, misalnya pembalakan liar, illegal logging, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak cara orang untuk
mendapatkan kebaikan dirinya dengan cara merusak alam, dengan cara merusak tatanan sosial, dengan cara merugikan dan merusak orang lain. Begitu pula Allah memberi satu permisalan bahwa itu tidak pantas. Allah memperlakukan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang berbuat jahat. Allah tidak mungkin memperlakukan orang-orang yang bertakwa seperti itu. Jadi ini jelas bahwa orang yang bertakwa tentu adalah orang yang tidak berbuat jahat dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang bertakwa, dia seharusnya atau harus bersikap adil dalam berbagai hal. Apakah dalam menjadi hakim misalnya, dalam berposisi sebagai hakim, atau dalam berdagang, atau dalam memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Apapun posisinya, apapun situasinya, harus berbuat adil. Dalam sebuah ayat, yaitu nomor 241 di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mata, atau diberi mut'ah, atau diberi sesuatu untuk menyenangkan dia. Kalau dicerai, tidak dicerai begitu saja, ditinggalkan, tapi dikasih tinggalan. Menurut cara yang patut, atau bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini cara yang sesuai dengan budaya setempat. Jadi ma'rufnya di Saudi berbeda dengan ma'rufnya di Indonesia. Berbeda juga dengan ma'rufnya di Maroko. Berbeda juga dengan ma'rufnya di Italia, dan lain sebagainya. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, dan juga secara logika dikenal secara universal. Karena ma'ruf ini adalah sesuatu yang baik. Ma'ruf artinya dikenal baiknya. Lawannya ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu sesuatu yang dikenal tidak baik. Mengapa dikenal tidak baik? Ya karena merugikan masyarakat. Begal, merampok, menipu orang, membuat orang lain sengsara, itu adalah perbuatan-perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar akibatnya kepada orang lain. Perbuatan mungkar tidak hanya perbuatan yang tidak baik atau maksiat kepada Allah yang akibatnya pada diri sendiri. Itu bukan mungkar. Biasanya Allah menggandengkan kata mungkar dengan kata fakhsha atau fakhisyah. Tapi rata-rata al-mungkar dengan al-fakhsha. Fakhisyah dengan al-fakhsha itu sama. Fakhisyah itu mufrad atau tunggal, al-fakhsha itu jama' atau yang plural, yang banyak. Nah, maka kita mesti mengerti juga bahwa satu maksiat kepada Allah yang akibatnya kepada diri sendiri nggak bisa disebut sebagai mungkar, ya. Jangan kebalik-balik. Itu adalah rata-rata fakhsha. Fakhsha atau fakhisha. Dan fakhsha ini erat kaitannya dengan nafsu untuk memuaskan diri atau syahwat, gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman atada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma atada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram dibalas dengan bulan haram. Artinya kalau diperangi di dalam bulan haram, ya dibalas di bulan tersebut. Terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Nah, hukum qisas ini adalah nanti dibahas di lainnya, di satu materi tentang qisas ini panjang dan ini kontroversi kalau di Indonesia biasanya tidak dilaksanakan. Apalagi
Qisas yang kemudian nanti kaitannya dengan nyawa ya. Kalau qisas itu kan kalau seseorang dirugikan misalnya satu jari atau ibu jari sampai hilang, dibalas dengan ibu jari juga, nggak bisa dibalas dengan penjara. Nah, itu bukan qisas. Qisas itu adalah al-anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni wal ainu bil aini wal hurumatu qisas gitu ya. Kalau kehilangan hidung ya yang menghilangkan hidung dihilangi hidungnya, kehilangan mata yang menghilangkan mata dihilangi matanya, dan seterusnya. Ini adalah sikap-sikap adil. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat kalian yajrimannakum, jangan sampai membuat kalian berbuat jahat kepada orang lain, pada seseorang. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Misalnya ada seseorang yang karena terdapat satu permusuhan dengan atau ketidakcocokan dengan pihak lain, antar partai misalnya, lalu kemudian kalian berbuat curang. Nah, itu masuk ke dalam wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Karena kalau sudah karena didasari rasa tidak suka dengan satu kelompok komunitas, kemudian berbuat curang, nah itu tidak adil. Namanya curang pasti nggak adil. Adilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu dekat dengan takwa. Maka seseorang yang bertakwa harus bisa berbuat adil. Kemudian yang ke-8, memenuhi janji. Surat At-Taubah ayat 4 berbunyi, illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'a wa la yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian, tsumma lam yanqusukum, kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu atau apapun dari perjanjian itu. Mereka melaksanakan perjanjiannya sebagaimana mestinya. Mereka juga tidak membantu seorang pun untuk memusuhi kamu. Walam yudzahiru alaikum. Jadi tidak mau. Kita mempunyai orang mukmin mempunyai perjanjian dengan orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini menepati janjinya, juga tidak membokong dari belakang membantu orang lain untuk memusuhi orang mukmin. Maka perjanjian yang dibuat harus dipenuhi. Perjanjian antara orang mukmin dengan musyrik tadi harus dipenuhi kalau mereka memang tidak melanggarnya. Ini artinya seorang yang bertakwa, seorang mukmin yang bertakwa, dia harus memenuhi janjinya dengan siapapun berjanji. Ada sementara orang yang karena berdagang atau mungkin bisnis ya dengan non-muslim, lalu merasa bahwa karena tidak berdagang dengan sesama muslim, merasa boleh berbuat curang, merasa boleh perjanjian-perjanjian yang dibuat dilanggar. Nah, ini sikap yang keliru, bahwa larangan untuk melanggar janji itu bersifat universal kepada siapapun. Yang penting dia masih manusia, maka janji kita harus dipenuhi. Kalau ada yang membuat perjanjian, kemudian memenuhi janjinya, kita harus penuhi sebagaimana mereka memenuhi janji itu. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ada disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-7 tadi, ayat yang ke-4 ya. Sekarang ayat yang ke-7, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ahadtum 'indal masjidil harami
famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Ini sedang membicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah ya. Nanti teman-teman yang mungkin baru mendengar apa itu perjanjian Hudaibiyah, di Google banyak kok. Tentu ada banyak catatan tentang perjanjian ini, karena ini satu perjanjian yang sangat penting bagi kemandirian kaum mukminin ya, di awal-awal berdirinya, bukan berdirinya negara Islam, karena Rasulullah tidak mendirikan negara Islam. Semakin meluasnya dakwah Islam, perjanjian Hudaibiyah ini sangat penting. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Salah satu, karena ayat ini menyebutkan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, maka apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu melaksanakan perjanjian yang sudah dibuat, itu menunjukkan bahwa melaksanakan perjanjian yang dibuat adalah tanda orang yang bertakwa. Artinya apabila seseorang tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, apapun itu isinya, kecuali perjanjian dibuat untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, atau melanggar perintah Allah lah, itu lain soal. Tapi kalau perjanjian itu baik, maka harus dipenuhi janji atau dipenuhi perjanjian itu. Kemudian yang ke-9, seorang yang bertakwa dia harus berjihad dengan harta dan nyawanya. Surat At-Taubah ayat 44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, atau meminta izin artinya tidak ikut ya. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut kepadamu wahai Muhammad untuk berjihad dengan harta dan nyawa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika peperangan atau jihad fisabilillah di zaman Rasulullah, terjadi beberapa peperangan ya dengan kaum musyrikin. Orang-orang yang memang mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai ketakwaan yang kuat ya, mereka tidak akan meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Mereka yang minta izin berarti keimanannya tidak cukup kuat. Mereka tidak betul-betul beriman. Itu artinya bahwa berjihad di jalan Allah adalah salah satu bentuk pelaksanaan terhadap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 ini ada beberapa sekaligus ya. Yang ke-10 ini saya ringkas karena ini adalah rangkaian penjelasan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, sebelum saya sebutkan firman Allah, saya sebutkan dulu apa isinya, yaitu satu, orang yang bertakwa suka berinfak. Apakah dia dalam keadaan sedang lapang ataupun sedang sempit. Berinfak tidak hanya ketika lapang saja. Kemudian seseorang yang bertakwa juga bisa menahan marah. Seorang yang bertakwa harus bisa menjadi seorang pemaaf atau memaafkan kesalahan orang. Juga seseorang yang bertakwa dia harus taubat secara nasuha, secara taubat yang betul. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
dan cepat-cepatlah menuju ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, dan cepat-cepatlah menuju pada surga yang ukurannya seluas langit dan bumi. Kalau disebutkan surga seluas langit dan bumi, artinya ini luar biasa. Langit itu adalah segala sesuatu yang ada di luar bumi. Itu yang kita ketahui. Apa yang di luar bumi itu langit. Padahal di luar bumi ada begitu banyak planet, ada begitu banyak galaksi. Surga ada seluas itu. Semua itu disiapkan, dipersiapkan atau disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya atau pertanyaannya adalah orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang mau berinfak pada saat dia dalam keadaan senang, wadh-dharra, dan dalam keadaan sulit, lagi nggak punya atau lagi kesulitan dalam keuangan, tapi seseorang masih tetap berinfak. Itulah. Kalau berinfak ketika lapang, ya itu mudah, setiap orang bisa. Tapi ketika tidak lapang, nah itu yang sulit. Dan itu yang diterapkan. Kalau berinfak hanya ketika lapang, belum bisa dikatakan takwa gitu. Kalau sudah mampu berinfak, sedangkan dia sendiri membutuhkan, di sini nilai takwanya luar biasa. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan marah. Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah dan engkau pasti akan mendapatkan surga. Itu adalah penjelasan tentang kandungan ayat ini. Wal afina 'anil nas, dan selalu bisa memaafkan siapapun, manusia, asal masih manusia. Bahkan kalau lebih ekstrim kepada seluruh makhluk hidup, termasuk binatang. Tapi ayat ini menyebutnya wal afina 'anil nas, artinya memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu ya, kalau kita jelaskan, ihsan itu artinya serius. Serius dalam melakukan kebaikan. Kalau tidak serius, seseorang tidak mungkin berinfak sedangkan dia sendiri sedang membutuhkan banget. Lagi ngumpulin duit mau pakai untuk bayar sekolah. Tapi ada orang yang datang meminta, as-sa'ilin. Padahal kita tahu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada hak bagi orang-orang yang meminta. Siapapun yang meminta, kalau orang datang kepada kita meminta, ya kita berikan, meskipun pada saat itu kita juga sedang membutuhkannya. Nah, kalau kita mampu melewati itu, kita sudah masuk ke dalam kriteria orang yang bertakwa. Yang ke-10 ini. 10 ini ada beberapa ya tadi. Orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan marah, pemaaf, dan apa? Taubat nasuha. Walladzina, ini ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang fahisyah. Tadi sudah saya jelaskan, fahisyah itu apa? Aw dzalamu anfusahum. Nih, fahisyah maksudnya adalah atau dzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Artinya kalau seseorang melakukan perbuatan yang mungkar, dia tidak menzalimi dirinya tapi menzalimi orang lain. Sebutannya bukan fakhsha, bukan fahisyah, tapi mungkar. Seseorang yang melakukan perbuatan dan akibatnya untuk dirinya, ini disebut sebagai fakhsha. Adzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adakah atau siapa lagi yang memaafkan atau
mengampuni dosa-dosa selain Allah, nggak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan apa yang pernah dilakukannya. Wahum ya'lamun, dan sedangkan mereka tahu. Seseorang yang bertakwa ketika pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang zalamu anfusahum atau fahisha, maka mereka akan ingat kepada Allah, minta ampun, dan berhenti melakukannya, tidak mengulangi lagi. Seseorang ketika bertaubat kemudian tidak mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan, dan itu adalah fahisha atau zalamu anfusahum, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang bertaubat nasuha. Orang yang bertaubat nasuha adalah tanda bahwa dia adalah orang-orang yang bertakwa. Teman-teman semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, itu adalah 10 ringkasan dari seperti apa orang yang bertakwa seharusnya. Kita tinggal melihat ke dalam diri kita, jangan lihat kepada orang lain. Karena takwa ini tidak dilihat oleh pihak lain. Takwa itu dilihat oleh diri sendiri dan dilihat oleh Allah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Yang paling mulia kita, yang paling mulia di antara kita di sisi Allah, bukan di antara manusia. Di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka bukan manusia yang menilai ketakwaan kita, tapi diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa setelah 30 hari atau 29 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, berlatih untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya, kemudian kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena sekali lagi tujuan puasa menurut Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.